Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. baik-baik Alhamdulillah, saja. baik, Bu. Sehat kan ya semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Ibu harap pada saat pandemi seperti ini kalian tetap menjaga kesehatan ya, agar kalian bisa tetap join di kelas online kita. Oke? Ya, Bu. Nah, Ya, sebelum Bu. kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Coba ketua kelas bisa tolong bantu Ibu pimpin doa ya. Ya, baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Devi hadir? Hadir, Bu. Arya hadir? Hadir, Bu. Aristiani hadir? Hadir, Bu. Novi ada Novi? Hadir, Bu. Safira? Hadir, Bu. Nawang ada? Ada, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua ya berarti hari ini. Ada yang tahu nggak topik kita hari ini tuh mau bahas tentang apa? Tahu, Bu. Jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai karakteristik dari perusahaan manufaktur. Nah, ada yang tahu nggak tuh apa perusahaan manufaktur? Ya, Bu. Saya, Bu. Apa siapa? Devi ya? Iya, Bu. Coba Devi, apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, bukan, Bu? Ya, betul sekali Devi. Padahal tadi mau saya jawab, tapi udah keduluan Devi. Ya udah, nanti habis ini Novi kalau ada pertanyaan dijawab ya kalau tahu. Baik, Bu. Jadi, pengertian dari perusahaan manufaktur itu adalah suatu perusahaan yang aktivitasnya mengelola bahan mentah atau bahan baku sehingga menjadi barang jadi lalu menjualnya kepada konsumen. Nah, pada umumnya kegiatan ini tuh biasa disebut dengan proses produksi. Selanjutnya, yaitu ada karakteristik dari perusahaan manufaktur. Ada 5 nih karakteristik dari perusahaan manufaktur. Yang pertama itu ada proses pengolahan produk. Kegiatan ini itu biasanya dilakukan dengan cara mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, di mana pada prosesnya itu membutuhkan waktu dan juga energi yang cukup besar. Lalu yang kedua itu ada mesin berskala besar. Nah, kegiatan produksi di perusahaan manufaktur itu biasanya menggunakan mesin dan juga peralatan skala besar untuk menghasilkan sejumlah produk dan dengan kualitas tertentu. Lalu yang ketiga ada biaya produksi. Nah, jadi untuk menghasilkan produk jadi yang berkualitas diperlukan biaya yang besar untuk mendukung kegiatan produksinya. Yang keempat, ada proses produksi. Pada umumnya, kegiatan produksi itu di perusahaan manufaktur sangat kompleks, yaitu membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang baik antar divisinya. Dan yang terakhir, ada pemasaran dan penjualan. Jadi, kegiatan produksi ini akan terkait erat nih dengan proses pemasaran dan penjualannya. Jadi, karena tanpa pemasaran dan penjualan yang baik, maka proses produksi itu akan mengalami masalah di bagian perusahaan manufakturnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi perusahaan manufaktur. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama ada fungsi produksi, di mana fungsi ini mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipasarkan ke konsumen. Lalu yang kedua ada pemasaran. Di fungsi pemasaran ini untuk memperoleh keuntungan dengan menjual produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada fungsi administrasi dan umum, di mana fungsi dari aktivitas manufaktur ini terkait dengan kebijakan arah dan pengawasan sehingga aktivitas dari perusahaan ini berjalan efektif dan juga efisien. Dan yang terakhir ada fungsi keuangan,
yaitu di fungsi ini itu menyediakan berbagai kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk berbagai macam kegiatannya. Dari yang udah Ibu jelasin, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya Bu mau nanya, Ya, Safira mau tanya apa? gini Bu, contoh perusahaan manufaktur itu ada apa aja ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih ya, Safira. Jadi, Iya, Bu. perusahaan manufaktur itu ada beberapa jenis nih. Yang pertama yaitu ada industri tekstil dan juga garmen. Nah, industri ini tuh biasanya mengolah kapas menjadi benang, lalu mengolah benang menjadi kain, sehingga nantinya dapat digunakan untuk bahan pakaian seperti baju, lalu celana, dan lainnya. Lalu, contoh yang kedua itu adalah industri otomotif. Nah, di industri otomotif ini di mana proses produksinya itu memanfaatkan teknologi tingkat tinggi. Jadi ada beberapa produk nih yang dihasilkan sama industri otomotif, sepertinya seperti sepeda motor, mobil, pesawat, dan sebagainya. Coba ada yang bisa bantu Ibu lagi nggak mau ngasih tahu contoh dari industri perusahaan manufaktur itu apa? Saya Bu, Iya, Risti, coba. Apa contohnya? perusahaan manufaktur di bidang industri elektronik, kayak industri otomotif, industri elektronik itu merupakan manufaktur yang kegiatan produksinya itu menggunakan teknologi yang tinggi. Beberapa produk yang dihasilkan itu ada kayak televisi, komputer, laptop, handphone, kulkas, AC, kipas angin, dan lainnya. Oke, betul sekali. Terima kasih ya, Risti. Ada yang tahu lagi nggak nih contoh dari perusahaan manufaktur? Saya Bu. Oh iya, coba Sartika. Contohnya itu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, Bu. Nah, mengolah dari bahan mentah jadi barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya itu makanan kesukaannya Nopi, Bu. Indomie, Bu. Sama ciki-ciki. Itu, Bu. Betul. Nah, gimana Safira? Teman-temannya udah bantu jawab nih dari pertanyaan kamu. Sudah paham belum? Sudah Bu. Terima Sudah kasih ya? jawabannya. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang kita games dulu ya. Ada yang tahu Quizizz? Tahu. Nah, sekarang coba kalian buka link Quizizz ya. Sekarang kita akan main games di Quizizz. Yuk, baru 3 yang join. 4, satu lagi. Oke. Udah semua ya? Ibu mulai ya. Bu, PC saya nggak bisa mulai, Bu. Kenapa? Kursi saya error, Bu. Oh, error ya, sudah nggak apa-apa. Nanti saya kerjakan, Bu. Ya, oke. Berarti cuma Arya aja nih yang error ya? Oke, peringkat pertama ada Noviani, yang kedua ada Nawang, yang ketiga ada Devi, yang keempat ada Safira, dan yang terakhir, yang kelima ini Black itu Ristiani ya? Kayaknya iya Bu. Oke. Ya Bu. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya nih di Google Classroom. Udah pada join kan di tugasnya? Di Google Classroom-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ibu masukin PPT yang tadi kita pelajari, dan juga di sini ada soalnya. Ada 5 soal, Oke, nanti Bu. dikerjakan ya. Dikumpulinnya kapan? Dikumpulinnya tanggal 8, hari Rabu minggu depan ya. Jadi sebelum kelas, kalian udah mengumpulkan tugasnya. Sudah paham semua? Paham. Bu. Oke.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya tadi kan diawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga ya. Ayo ketua kelas bantu Ibu pimpin doa. Ya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya anak-anak udah join kelas hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.